Hai semua, kembali lagi di Kun Quote yang selalu berbagi cerita kisah menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perbedaan orang yang jiwanya dipengaruhi oleh roh jahat dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Perilaku normal, orang dengan jiwa yang sehat biasanya memiliki perilaku yang konsisten dan dapat dikendalikan. Mereka mampu mengatur emosi dan bertindak sesuai dengan norma sosial. Dipengaruhi roh jahat, orang yang dipengaruhi roh jahat mungkin menunjukkan perilaku yang tidak terkendali, agresif, atau melakukan tindakan yang tidak biasa dan tidak wajar. Mereka bisa tiba-tiba marah tanpa alasan jelas, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal, atau menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Emosi dan perasaan normal, emosi orang normal bervariasi tetapi umumnya stabil dan sesuai dengan situasi. Mereka mampu merasakan dan mengekspresikan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, DLL, dengan cara yang tepat. Dipengaruhi roh jahat, mereka bisa mengalami perubahan emosi yang ekstrim dan mendadak, seperti beralih dari sedih menjadi sangat marah atau merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas. Ada juga perasaan yang mendalam tentang keputusasaan atau kebencian yang tidak bisa dijelaskan. Spiritual dan religius normal. Orang yang sehat secara spiritual biasanya memiliki hubungan yang konsisten dan damai dengan kepercayaan dan praktek spiritual mereka. Mereka merasa damai dan nyaman dengan doa atau ibadah. Dipengaruhi roh jahat, mereka mungkin menunjukkan reaksi yang sangat negatif terhadap hal-hal spiritual atau religius, seperti merasa tidak nyaman di tempat ibadah, tidak mampu mendengarkan doa atau pembacaan kitab suci, atau bahkan menunjukkan reaksi fisik yang ekstrim seperti berteriak atau pingsan saat berhadapan dengan hal-hal religius. Kesehatan fisik dan mental normal, kesehatan fisik dan mental umumnya stabil, meskipun mungkin ada masalah kesehatan biasa, mereka bisa mendapatkan bantuan medis atau psikologis yang sesuai. Dipengaruhi roh jahat, mereka mungkin mengalami gejala fisik yang aneh atau penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Secara mental, mereka mungkin mendengar suara-suara atau mengalami halusinasi yang tidak bisa dijelaskan oleh gangguan psikologis biasa. Interaksi sosial normal, interaksi sosial yang sehat dan positif, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Dipengaruhi roh jahat, mereka mungkin menarik diri dari interaksi sosial, atau sebaliknya, menunjukkan perilaku yang sangat mengganggu atau mengintimidasi dalam interaksi sosial. Mereka bisa juga mengisolasi diri atau memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain. Perlu dicatat bahwa fenomena ini seringkali subjektif dan dapat tumpang tindih dengan kondisi medis atau psikologis tertentu. Penilaian dan diagnosis harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan semua aspek kesehatan mental dan spiritual, serta melibatkan ahli yang kompeten dalam bidang psikologi, kedokteran, dan spiritualitas. Mengatasi orang yang diakini jiwanya dipengaruhi oleh roh jahat membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan holistik, yang melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan medis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Konsultasi dengan ahli spiritual. Ruqyah atau eksorsisme. Dalam tradisi Islam, ruqyah adalah proses pembacaan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir roh jahat. Dalam tradisi Kristen, eksorsisme dilakukan oleh seorang imam atau pendeta untuk mengusir roh jahat dengan doa dan ritual tertentu. Penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan oleh seseorang yang terlatih dan berpengalaman. Doa dan ibadah, memperkuat hubungan spiritual melalui doa, zikir, atau ibadah lainnya dapat membantu memperkuat jiwa dan mengusir pengaruh negatif. 2. Pendekatan psikologis. Konseling atau terapi. Orang yang mengalami gangguan bisa mendapatkan bantuan dari psikolog atau psikiater untuk mengeksplorasi masalah emosional atau mental yang mungkin menjadi akar masalah. Terapi kognitif perilaku, CBT, terapi ini membantu orang untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif. Pendekatan medis. Pemeriksaan kesehatan, penting untuk memastikan bahwa gejala yang dialami bukan disebabkan oleh kondisi medis yang bisa diobati, seperti gangguan neurologis atau psikiatrik. Obat-obatan, jika ditemukan adanya gangguan psikologis seperti skizofrenia atau gangguan bipolar, dokter mungkin meresepkan obat untuk membantu mengelola gejala. Dukungan sosial. Keluarga dan teman, dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting. Mereka bisa memberikan kenyamanan dan bantuan sehari-hari.
Komunitas religius, bergabung dengan komunitas yang sama-sama memiliki keyakinan spiritual dapat memberikan dukungan moral dan spiritual. Pendekatan medis. Pemeriksaan kesehatan, penting untuk memastikan bahwa gejala yang dialami bukan disebabkan oleh kondisi medis yang bisa diobati, seperti gangguan neurologis atau psikiatrik. Obat-obatan, jika ditemukan adanya gangguan psikologis seperti skizofrenia atau gangguan bipolar, dokter mungkin meresepkan obat untuk membantu mengelola gejala. Dukungan sosial. Keluarga dan teman, dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting. Mereka bisa memberikan kenyamanan dan bantuan sehari-hari. Komunitas religius, bergabung dengan komunitas yang sama-sama memiliki keyakinan spiritual dapat memberikan dukungan moral dan spiritual. Lingkungan yang sehat. Menjaga kebersihan dan ketertiban, lingkungan yang bersih dan teratur bisa membantu menciptakan suasana yang tenang dan damai. Menghindari stres, menghindari situasi yang bisa memicu stres atau kecemasan yang berlebihan. Gaya hidup sehat. Nutrisi yang baik, pola makan yang sehat dan seimbang dapat mempengaruhi kesehatan mental secara positif. Olahraga teratur, aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Pendekatan integratif. Menggabungkan metode, seringkali, kombinasi dari metode spiritual, psikologis, dan medis memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya, seseorang bisa mendapatkan terapi psikologis sambil juga menjalani ruqyah atau eksorsisme. Setiap kasus adalah unik, sehingga penting untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan individu. Selain itu, memastikan bahwa semua langkah diambil dengan persetujuan dan kesadaran penuh dari orang yang bersangkutan sangat penting untuk keberhasilan proses penyembuhan.